Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, pada hari ini kita menjalankan salah satu proses akademik, yaitu open class atau field trip atau kunjungan yang merupakan bagian dari proses pendidikan, utamanya mata kuliah keperawatan komplementer. Mata kuliah ini bervariasi, selain teori juga ada praktek langsung di laboratorium, kemudian dilanjutkan dengan penguatan akidah dalam kuliah subuh di Masjid Al-Ikhwan setiap Selasa 2 minggu sekali. Dan hari ini kunjungan ke rumah sehat, yaitu rumah sehat yang dikelola oleh perawat, dengan harapan supaya mahasiswa tidak melulu hospital oriented, seolah-olah jadi perawat harus kerja di rumah sakit. Ini Mas Bayu, saya panggil Mas soalnya belum ada ubannya. Beliau fokus pada praktek komplementer bersama istri tercinta. Begitu juga dengan Mas Ilham Panut yang di Kalibaru bersama istri tercinta juga memfokuskan pada praktek komplementer, yaitu bekam, akupunktur. Untuk istrinya terapi kecantikan. Sama ya, persis ya. Dan Mas Bayu ini dulu temannya Mas Ilham Panut, belajar di sana, kemudian jiwa entrepreneurnya tumbuh. Saya kalau jadi pegawai saja, maka saya apa kata atasan saya harus mandiri. Oh, jaraknya jauh, sana Kalibaru, sini Glenmore, banyak orang-orang Glenmore kalau mau buka masa ke sana, maka mendirikanlah awalnya di sana, namanya Padumba, Desa Tulungrejo. Dan saya baru tahu ternyata sudah pindah ke sini. Jadi Mas Bayu ini lebih sakti daripada saya. Kalau saya kan masih tetap di rumah saya, dan sekarang sedang merintis, ini tahun kedua membuka klinik bekam muslimah khusus akhwat. Mas Bayu ini pada saat tahun 2020 ketika ada COVID, dia menurut ceritanya ingin berkontribusi. Gimana ya? Bisa bersanding dengan seorang pakar bekam ya, yang menjadi sebuah ikonnya adalah pengobatan Islami di dalamnya. Sangat luar biasa. Alhamdulillah saya bisa dipertemukan oleh beliau di tahun 2012. Alhamdulillah. Dan sekarang tentunya saya bisa duduk di sini, bisa sampai detik ini berkat dari bimbingan beliau. Alhamdulillah. Dan saya juga mengucapkan selamat datang di Banyuwangi ya. Inilah tempat kami, ini tempat yang kedua, baru kurang lebih 2 tahun kita di sini. Alhamdulillah. Yang sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wahyudi, yaitu tempat tinggal kami berada di desa, tepatnya di Desa Tulung. BP itu memiliki ada banyak list ya, atau checklistnya ada 3 lembar kurang lebih untuk persyaratan memiliki SIPD. Prakteknya ini kan berdiri sejak 2 tahun ya Bapak ya? Di sini ya.
memberikan limbah obat dan suntikan-suntikan itu untuk limbah darahnya ya. Iya, limbah darahnya. Jadi untuk limbahnya kita bakar. Setelah itu ada tempat untuk membuang itu tadi ya, sisa pembakaran tadi. Tidak sama kalau untuk limbah medisnya kita kerjasama pihak terkait untuk limbah gitu. Kalau limbah bekam kita kelola sendiri gitu. Karena kan cuman tisu beserta darahnya saja. Setiap membuka praktek misalnya komplementer dan estetika ya, itu ada syarat khusus, misalnya sertifikat pelatihan untuk sekian pelatihan atau enggak, atau cuman satu, misalnya sekali pelatihan udah bisa mendaftar atau harus mempunyai beberapa sertifikat. Untuk sertifikat itu cukup satu, cuman katakan kan ada yang begini, seperti sertifikat yang ada itu contoh dari Bapak Wahyudi, itu kompetensinya kan bekam saja, berarti kalian hanya bisa melakukan bekam saja. Katakan ingin menambah menu, ya tentunya kalian harus menambah kompetensi lagi, begitu. Jadi sesuai dengan keinginan masing-masing, mau satu menu atau beberapa menu. Kalau di sini ada bekam, ada akupunktur, ada akupressure, ada herbal. Jadi tentunya kalau seperti itu ya kita harus memiliki beberapa sertifikat atau kompetensi gitu. Perjalanannya itu gimana ya? Atau perlu pendidikan lanjut atau pelatihan-pelatihan seperti biasa? Apapun IPK-nya tidak akan ditarik oleh instansi yang bekerja sama. Itu paralel 1, paralel 2 itu tidak akan ditarik di rumah sakit tersebut. Orang tua saya pada saat itu tidak mengetahui. Ya, setelah saya selesai, bapak saya begini, enak abis ini tinggal milih mau di Kaliwates atau di rumah sakit Krikilan, Bakti Wisada. Saya langsung ya Allah, padahal kebijakannya sudah ditarik ya. Akhirnya saya dengan berat hati menyampaikan kepada kedua orang tua saya bahwasanya kebijakan tersebut ditarik. Ya, akhirnya bapak saya begini, terus gimana kelanjutannya? Ya saya harus melamar pak, di mana? Ya terserah saya, kalau bisa semua rumah sakit saya kasih lamaran agar supaya saya bisa bekerja di sana. Loh, jadi ini percuma belajar susah-susah untuk mencapai paralel, tetap aja sama kayak temennya yang lain. Oke, saya gitu. Mungkin ada rasa kecewa di hati bapak saya pada saat itu. Kemudian bapak saya kalau gitu ambek buka praktek aja Dok, sambil nunggu wisuda. Kan sudah selesai pendidikannya, maktik lagi. Ya saya bisa ngobatin orang, saya gitu. Karena di kampus ya, D3 ya Pak ya, bukan S1. Kalau D3 itu tidak diajarkan bagaimana cara ngobati pasien batuk. Di Unmu diajarin nggak? Farmakologi ada, cuman kita hanya belajar ACE inhibitor, itu cara kerjanya seperti apa, bagaimana responnya di tubuh kita, begitu ya? Mungkinkah kita ngobatin seseorang, kita jelaskan ACE inhibitor itu seperti apa? Enggak kan? Jadi pada saat itu saya merasa, saya dapat apa kuliah 3 tahun? Dapat nilai A, dapat nilai B+, cuman bisakah saya mengaplikasikan di masyarakat? Sedangkan orang tua saya sudah selesai kuliah, pasti dia sudah menguasai dong. Ya, bapak saya bukan orang pendidikan kesehatan, jadinya kurang paham bahwasanya di kampus itu tidak diajarkan cara ngobati orang kembung itu dikasih obat apa enggak ya. Kalau cara ngobati sakit gigi itu dikasih apa enggak ya. Taunya hanya bagaimana respon nyeri itu terjadi. Enggak mungkin dijelaskan ya. Pada saat itu saya wis lulus, nggak bisa kerja di rumah sakit impian. Yang kedua, saya nggak bisa ngobatin.
Ya, sama perasaannya seperti teman-teman saya yang lain. Saya dapat apa kuliah 3 tahun? Tinggal nunggu wisuda loh ini. Masa iya sertifikat, masa iya lembar IPK itu saya tunjukin ke tetangga saya? Kan enggak ya? Pastinya kalau orang kesehatan banyak ditanya juga. Pasti sama, adik-adik di sini pasti banyak yang ditanya tetangga. Misalkan, Mbak, teman kuliah perawat ya? Iya. Saya mens kok, nganu ya Mbak ya, kadang datang, kadang enggak, kok mensnya enggak lancar, saya KB 3 bulan, apa ya Mbak? Mati. Dijawab apa Jal? Ya, dijawab apa? Kan kita enggak belajar itu. Ketika di rumah sakit pun kita hanya menolong persalinan, bantu aja. Ya, kalau disuruh nolong persalinan mungkin bisa, tapi kalau ditanyain seputar head, seputar Ngasih obat juga, tapi ngasihnya sesuai resep. ya di rumah sakit kita sesuai resep. Masa iya Sevotaxim mau kita masukin ke pasien? Ya sakit gigi aja injeksi Sevo, injeksi ranitidin nggak masuk di masyarakat ya. Kecuali kita di rumah sakit ya bisa dipakai. Pengalaman dulu di rumah sakit A misalkan saya ngasih obat tapi aksis kan, aksis dokter itu bisa dilakuin. Tapi kalau di masyarakat, terjun ke masyarakat buka praktek itu sama sekali tidak dipakai. Ya, etika keperawatan dipakai kah? Caring, nursing is caring bisa dipakai. Tapi masyarakat tidak butuh itu. Kita ramah tapi nggak bisa ngobati. Oh, ya enggak? Sama nggak adik-adik di sini dapat apa? Kuliah 3 tahun. Akhirnya apa yang saya lakuin? Karena di kampus saya itu tidak praktek di tempat praktek mandiri, enggak. Prakteknya di rumah sakit jiwa, di rumah sakit umum ya, di puskesmas. Dan di situ kita nggak belajar obat-obatan. Saya sama sekali tidak tahu. Ya tahu antibiotik, analgesik, cuman jenisnya apa saya nggak tahu. Karena saya nggak pernah ke apotik. Ya, akhirnya pada saat itu saya kenal seorang perawat. Beliau katanya membuka praktek mandiri dan rame. Ya, saat itu saya tanya, Mas, kalau obat asam urat apa ya? Saya SMS. Jawabannya begini, loh Dek, Saman kok tanya obat ke saya mau buka praktek ta? Gitu. Enggak Mas, ada tetangga yang tanya. Jawabannya lagi begini, saya belajar ngobati ini nggak mudah dan itu nggak murah. Jadi silahkan belajar sendiri. Malu nggak ituin? Baik, setelah itu saya kenal lagi seorang kepala ruangan. Beliau baik di Rumah Sakit Umum Genteng. Saya tanya, Pak, mohon maaf mengganggu, kalau obatnya asam urat itu apa? Kasih ini Dik. Itu saya belajar sama bapak tersebut. Maksudnya saya belajar obat flu, obat untuk anak-anak, obat tembung, obat diare itu apa? Saya tanya, kemudian saya tulis. Tanpa saya tahu kontraindikasinya. Misal pada pasien HT, pada pasien DM itu dilarang memberikan obat golongan ini. Pada pasien dengan lambung itu dilarang diberikan obat golongan ini. Saya tidak tahu karena saya hanya tahu obatnya ini, obatnya ini. Berdasarkan modal tersebut saya buka praktek. Alhamdulillah sembuh. Itu nggak tahu karena obatnya, pastinya karena Allah. Karena saya basicnya tidak tahu. Obat injeksi itu saya hanya punya 2. Semua pasien yang datang saya injeksi. Betul. Semua pasien yang datang, mau itu sakit kaki, mau itu sakit perut, mau itu sakit kepala, semua saya suntik obat itu. Namanya Silodela, sekarang sudah nggak ada, beda nama, ganti nama dagang ya. 2 macam obat itu saya oplos, saya masukkan ke pasien. Alhamdulillah sembuh. Pastinya karena saya yakin insya Allah obat ini sembuh. Saya bisa menyembuhkan, bukan obatnya yang menyembuhkan tapi Gusti Allah yang menyembuhkan. Itu aja yang saya niati. Karena memang saya tidak tahu kontraindikasinya. Kalau pasien dengan tensi tinggi tidak boleh diinjeksi, saya tidak tahu. Bahaya nggak seperti ini? Bahaya banget lah. Sambil buka praktek, saya melamar kerja. Setelah selesai UKOM, STR-nya keluar. Oh sebelum UKOM itu setelah UKOM STR-nya keluar, tapi belum wisuda. Tapi saya sudah menaruh lamaran di mana-mana, di Bina Sehat saya naruh. Karena memang impian saya ingin jadi perawat luar negeri, agar supaya gajinya banyak, kemudian bisa menghajikan kedua orang tua saya. Begitu kan, orang tua saya tidak jadi daftar haji karena menyekolahkan saya.
begitu. Akhirnya tidak seperti yang saya harapkan memang. Ya, saya dengan peringkat 1-2 selama pendidikan tidak serta-merta menjadikan saya diutamakan dalam penerimaan pegawai. Ya, bahkan yang katanya good looking itu diutamakan tidak dipakai. Yang diutamakan apa? Yang mempunyai orang dalam. Betul. Ya, yang mempunyai orang dalam sama faktor laki, faktor keberuntungan. Ada seorang teman saya, rumahnya di Jember. Dia waktu kuliah ogah-ogahan. Saya belajar sepanjang malam, dia tidur. Bahkan ketika praktek di rumah sakit, teman saya itu selalu dicari sama si Ai, karena dia nggak pernah ACC. Nggak pernah ACC. Semua tugasnya nggak ada yang ACC sampai dicari ke kampus sama beliau, sama si Ai-nya. Si Ai ruangan tuh banyak yang cari. Atas nama ini ya Bu, mohon disuruh menemui saya di rumah sakit. Karena ini dari kelas 1 kelompok, dia nggak konsultasi sendiri. Dia nggak pernah ACC sendiri, tugasnya belum selesai. Selama kuliah jiwanya seperti itu, tapi ketika melamar pekerjaan, dia mempunyai faktor kebenturangan tadi. Dia pecel. Jadi temannya yang lain belum diterima, dia diterima. Padahal dia dari segi IP di bawah saya jauh. Ya. Kemudian yang jadi pertanyaan, apakah punya orang dalam? Enggak punya. Tapi dia diterima di dinas sehat. Saya gagal di psikotes. Entah karena saya gimana kok ditolak ya. Karena saya menginginkan menjadi seorang perawat luar negeri, saya tetap maksa melamar lagi di dinas sehat. Teman saya yang lain sudah kerja semua, saya belum. Bahkan teman-teman saya, kok bisa awakmu gak lulus? Nggak tahu, saya gitu. Akhirnya di tes kedua dijelaskan sama Bu Faida, langsung ketemu beliau. Mbak, ini sudah 2 kali ya naruh lamaran di sini? Iya dok. Yang kemarin sudah ditolak, kok ngelamar lagi? Saya ingin jadi perawat luar negeri, Bu. Akhirnya dilihatlah CV saya. Beliau menyatakan begini, Mbak, Saman itu orangnya pinter, tapi gagal di psikotes. Ya dok. Saman kalau pengen lulus, Saman harus sekolah kepribadian dulu, katanya. Selama 6 bulan, saya rekomendasikan 1 tempat kursus, Saman bisa ikut les psikotes di sana. Setelah 6 bulan baru bisa ikut di sini lagi. Saman tahu kenapa? Tidak tahu dok. Ini dari hasil tes ini, Anda itu manja. 2, tidak bisa bekerja sama dengan tim. Yang ketiga, tidak bisa lepas dari orang tua. Jadi rumahnya di Banyuwangi ya? Iya dok. Masa mau kerja di Jember, ibunya mau dibawa ke kos? Enggak dok, saya janji saya bisa mandiri. Enggak bisa mbak. Dari tes ini sudah tergambarkan bagaimana sifat Anda, bagaimana karakter Anda. Iya dok, jangan melamar lagi di sini. Anda sampai kapanpun tidak akan pernah diterima di sini. Apalagi untuk pengiriman ke luar negeri. Sampai digitukan. Saya yakin kalau Anda mengikuti tes tulis, tes teori, saya yakin Anda nomor 1. Tapi saya nggak yakin sampai ke luar negeri akan betah di sana tanpa ibu Anda. Itu kan. Rasanya kalau katanya anak sekarang majrub. Akhirnya saya pulang naik bis, nangis. Kemudian ya sudah, karena tidak bisa melamar di rumah sakit impian, saya turunkan grade saya. Ya, saya akan sedikit transparan. Gitu ya. Jadi sambil saya pantau pelanggan. Gitu. Nah, jadi kalau bekam ya tarifnya di sini bekam itu 100 sampai 150 per orang. Rata-rata kunjungan ya. Rata-rata kunjungan itu sehari itu tapi mencakup semua ya, mencakup semua ini ya. Jadi ada pengobatan konvensional, ada yang terapi ya, itu mencakup semua ya. Kisaran antara 15 sampai 25 sehari. Itu terbagi pasiennya. Ada yang konvensional saja,
ada yang konvensional plus terapi, ada yang terapi saja, begitu. Ya itu. Jadi kita sendirikan untuk terapi kami katakan tarifnya 100 sampai 150, kita ambil angka terendah 100.000. 100.000 itu kita potong untuk alat habis pakainya, kita pakai tisu itu satu roll ya. Satu roll itu harganya anggaplah itu 1.000 rupiah ya, kan itu enggak satu pasien untuk satu roll satu pasien tidak. Tapi kalau mungkin dianggap sedang katakan kok boros gitu ya bahasanya, anggaplah itu 1.000 satu pasien. Terus lancet itu 500 rupiah, Enskun itu 2.000 ya. Terus minyak zaitun kan nggak mungkin kita tumpahkan gitu kan ya. Mungkin kita siram gitu enggak ya, jadi sedikit itu anggaplah 2.000 rupiah, jadi kurang lebihnya 10.000 lah ya, alat habis pakainya ya. Nah, jadi kita anggap bersihnya ya itu 90.000 kalau kita tarifnya 100.000, tapi ringnya kita ambil paling rendah ya 90.000 ya. Sehari katakan itu rata-rata kalau terapi itu di atas 5 ya 7-8, 90 kali 8 berapa? 98 90.000 kali 7 berapa? Ya kan 7 orang. Ya itu dari terapi. Oh maksudnya bukan ya. Konvensional itu tarifnya itu 50 sampai 70.000 rata-rata. Kita ambil bersih itu 50.000 rata-rata. Kunjungan pasien itu di atas 10, sedikit di antara 12 sampai 15. Itu 10 aja. Ambil 10 kali 50 kali 50 tarifnya 10 kali 10 500 sudah. Terus akupuntur ya. Akupuntur ini di sini ikonnya bekam ya. Akupuntur ini kita sinergikan ya. Kita bekam kita akupuntur ya. Kalau plus akupuntur itu tarifnya 200-an, jadi 200 lebih dikit ya, 230, 225 gitu ya. Kalau bekam plus akupuntur, bekam plus akupuntur gitu ya. Jadi kita akupunturnya sama tarifnya, ringnya sama 100 sampai di bawah sedikit 120 gitu. Anggaplah itu kalau jarumnya lebih murah, jadi satu box isi 100 itu 30.000, cuma 300 iya kita modalnya. Jadi anggaplah itu 100.000. 3 orang aja kan. 3 orang berapa? 300 ya. 300, 100 katakan yang aku butuh cuma 3 orang kan 300 jadi sehari. Ya, kecantikan tadi itu di luar pasien kecantikan ya. Kalau kecantikan itu tarifnya jauh dengan pengobatan kan. Jadi mulai ringnya ya paling kalau facial sih murah 150, tapi kalau sudah tindakan invasif itu 500 ke atas, bahkan bisa kalau info-threatening itu 1 jutaan ke atas, 1 juta sampai 7 juta sih ada. Itu di luar itu ya. Jadi kalau pendapatan di sektor itu tadi komplementer di kecantikannya beda sama kecantikan ya. Berapa? Hitung aja. 1 juta. Jadi terkalikan kita libur, tapi tidak ada tanggal merah sih sebetulnya. Jadi tidak apa-apa kita
ikutkan tanggal merah jadi 24 ya, 1 bulannya 26. 26. Itu dikalikan. Berapa? 42.380. Ya sekian itulah. Jadi range-nya itu antara 30 sama 40. Sekian ya. Ini bukan untuk apa ya, ini untuk motivasi ya. Jadi ya mohon maaf, ini sebetulnya kita selalu sensor, tapi ini karena motivasi gitu ya. Jadi saya waktu itu begini contoh ini ya, ini ada seekor kerang, ini pisang, ini uang. Kira-kira kerang tadi ambil mana? Uang 100.000 sama 1 pisang. Satu pisang sama uang 100.000. Uang. Katakan ini ada seekor kera ini, ya, ada seekor kera. Ini pisang, ini uang 100.000. Satu pisang sama Pisang. pasti ambil Pisang. pisang ya, karena kera tadi tidak tahu. Kan kera. Kera itu tidak tahu bahwasanya uang 100.000 tadi bisa mendapatkan pisang lebih banyak, gitu ya. Itu punya akal. Begitu. Ya sekian itu sudah.